semua, sadarlah kewajiban mulia. Pembina pendidik tunas muda, tiap negara jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ayunda dan Kakanda yang tergabung pada acara hari ini yang digagas oleh MW Kahmi Sultra dan MW Forhati Sultra, dan juga banyak sekali teman-teman yang bergabung dari seluruh wilayah lain dan pengurus daerah lain dari Muna Barat, Pak Sarpan, ya, Ibu Sarpan, ya, Ibu Sarpan dan Mbak Sarini Yusuf, terima kasih sekali sudah bergabung di sini. Bapak Abdul Qadir, ketua kita, saya ucapkan syukran, jazakumullah khairan katsir sudah mengundang saya di sini. Masih dalam suasana Lebaran, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga ingin mengajak kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19, dan kita doakan saudara kita yang terdampak COVID-19 secara kesehatan maupun ekonominya, dan para pejuang kesehatan, tenaga kesehatan, tim medis yang lagi berjuang, kita doakan mereka bisa bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. We can do it. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Saya diminta untuk berbagi sedikit strategi menghadapi COVID-19. Dan saya ingin melakukan satu sharing yang mungkin bisa membangkitkan semangat dari rekan-rekan di tengah kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Pertama, tentunya kita harus melihat bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini merupakan takdir terbaik, dan pada saat sekarang mungkin kita bisa mendapat hikmah. Saya juga dilahirkan sebagai pengusaha karena krisis tahun 97. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, saya di PHK. Justru itu cara Allah untuk mengubah jalur hidup saya dari tadinya seorang pegawai kantoran, memulai usaha dari usaha yang sangat kecil, kami bertiga saja. Pada saat itu akhirnya kami bisa berkembang dari konsultan keuangan menjadi usaha yang membidangi beberapa sektor investasi, dan setelah melalui beberapa krisis 20 tahun ini, kami bisa menjadi perusahaan investasi aktif di Asia Tenggara dengan jumlah karyawan total 30.000. Nah, ini merupakan satu hikmah yang berujung berkah, yang berawal dari musibah. Satu motivasi dan semangat agar para peserta di sini mendapatkan resonansi, vibrasi bahwa COVID-19 ini pasti ada makna juga buat kita semua. Bagaimana kita bisa percaya bahwa badai ini segera berlalu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencoba suatu kaum di luar batas kemampuannya, dan juga di balik kesulitan ini akan ada kemudahan-kemudahan. Nah, UKM ini adalah mayoritas dunia usaha Indonesia. Pelakunya 99% lebih. UMKM, startup, dan pengusaha kecil adalah mayoritas 99% lebih adalah UMKM. Dan kalau kita bicara lapangan pekerjaan,
Ternyata 97% dari lapangan kerja itu dihasilkan oleh para UMKM. Perusahaan besar nikel yang ada di Morowali maupun di daerah lain, termasuk juga pengusaha aspal besar di Buton. Itu hanya 3%. Tapi UMKM Indonesia total 97%. Jadi kalau kita datang ke Kendari, saya kebetulan terakhir di Kendari ini awal tahun, kita melihat mungkin hotel-hotel besar itu cuma 3%. Tapi justru UMKM yang saya makan di depan Teluk yang ada masjid terapungnya itu adalah 97% dari lapangan kerja kita. Dan ternyata juga 60% ditopang oleh UMKM. Namun sedikit sekali dari UMKM kita yang naik kelas dari usaha ultra mikro menjadi mikro, mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah. Banyak yang hanya berjalan di tempat, dan setelah pandemi COVID-19 ini juga terpukul jatuh di ronde pertama. Nah, ini yang harus kita ambil satu sikap bahwa peluang itu ternyata di depan mata kita, karena Indonesia punya jumlah anak muda yang sangat besar. Populasi online Indonesia nomor 6 besar di dunia. 60% orang Indonesia tersambung ke internet. Sebagian besar melalui smartphone. Banyak yang mengikuti sesi Zoom ini di smartphone kali ini. Dan pasar e-commerce kita terbesar se-ASEAN dengan total skala besaran pasar di 21 miliar dolar. Ini sangat besar, tapi jangan sampai ini hanya dinominasi oleh produk-produk dari luar negeri. Kita harus mampu untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, peluang mana saja yang sekarang lagi berkembang? Tentunya kesehatan. Segala peluang-peluang yang ada berkaitan dengan menjaga kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kebutuhan kita, haruslah kita dahulukan. Masker, hand sanitizer, jamu, maupun obat-obatan, jasa kesehatan, fasilitas kesehatan, maupun alat-alat kesehatan ini akan memiliki peluang yang besar. Teleconferencing seperti ini, kalau tidak ada COVID-19, mungkin saya nggak ada kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Forhati maupun kami Sultra. Tapi ya Allah berikan COVID-19 ini sekarang kita terhubung. Walaupun kita secara fisik jaraknya jauh, tapi hati kita terpaut. Dan kita terhubung silaturahim tanpa mengurangi makna. MOOC yang di tengah sini adalah Massive Online Open Course. Kita melihat bagaimana universitas-universitas sekolah-sekolah tinggi akan lebih banyak mendapatkan peserta didiknya melalui jaringan online. Sehingga jumlah dari mahasiswa akan meningkat secara signifikan di era pandemi COVID-19. Digital, begitu juga. Sekarang banyak sekali kebutuhan terhadap webcam, wifi, sinyal, kuota, speaker, mikrofon, dan alat-alat penunjang kita untuk bisa berhubungan satu sama lain melalui digital. Makanan, ini juga lagi berkembang menjadi satu peluang. Tadi Pak Abdul Qadir bilang new normal. New normal ini adalah bagaimana food bergabung dengan digital dan terjadilah digital food delivery atau mengantar makanan sampai ke rumah. Pasar dibawa juga ke rumah, tidak perlu kita ke pasar karena ada faktor resiko kesehatan masyarakat, tapi pilihan-pilihan itu bisa kita dapatkan dari rumah. Biotech, ini untuk vaksin legal melalui digital dan clean energy. Bagaimana ke depan energi ini adalah energi yang baru dan terbarukan, energi yang ramah lingkungan. New normal dan pivoting ini akan masuk juga ke perbankan melalui fintech dan banyak sekali peluang-peluang yang menjadi salah satu menurut saya satu sisi yang optimis yang membangun motivasi pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan yang harus menjadi lokomotif adalah UMKM. Kita harus bangun daya tahan usaha kita.
Selanjutnya saya ingin mendorong teman-teman untuk yakuza, yakin usaha sampai. Karena dengan menggunakan pengoptimalkan dari digitalisasi, ini semua kebutuhan ini ada dalam genggaman kita. Baik marketing, payment, jualan online, fulfillment, dan segala macam. Steve Jobs, penemu dari Apple, perusahaan Apple ini juga memulai usaha dari rumah. Dan dengan optimal dan digitalisasi ini, kita juga bisa banyak sekali memulai usaha dari rumah. Platform-platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook bisa menjadi alat-alat kita untuk mengembangkan usaha kita secara bertransformasi. Jadi UMKM ini bisa melakukan transformasi, akselerasi terhadap digitalisasi kita. Di era work from home ini, memang banyak ide-ide yang kita akan mendapatkan kemajuan secara signifikan kalau kita memulai usaha dari rumah. Merek-merek terkenal, Facebook, Apple, Netflix, maupun Google, semua juga dimulai dari rumah. Nah, ini adalah cara kita untuk melihat apa kebutuhan masyarakat. Ini 100 kategori yang bertumbuh di saat pandemi COVID-19. Jadi kalau ini bisa saya besarkan ya. Yang pertama ini adalah di bidang disposable gloves atau sarung tangan. Ini banyak permintaan yang naik sampai 7 kali lipat. Alat-alat dapur naik juga. Obat-obatan, terutama obat-obatan flu ini naik. Makanan cepat saji, makanan frozen food ini juga naik. Beras, wah permintaannya juga tinggi. Makanan tadi yang seperti buah-buahan juga naik permintaannya. Alat-alat olahraga di rumah juga naik. Dan susu maupun beras tadi saya sudah sampaikan, dan alat-alat kebersihan. Nah, bagaimana caranya kita memulai? Ya, kita harus memastikan bahwa dalam 1 jam kita memulai usaha ini, kita bisa mendapatkan kebutuhan masyarakat 20 menit, 10 menit kita buka rekening di payment online, 5 menit kita bangun brand sendiri. Banyak anak-anak HMI, baik yang senior maupun yang junior, punya ide yang fantastis. Saya juga tergabung Kamipreneur untuk mendorong entrepreneurship di kalangan anak-anak muda. Setelah itu buka toko online di marketplace, hanya butuh 5 menit. Jadilah reseller dan dropshipper daripada beberapa produk-produk yang dibutuhkan tadi. Dan kita bisa promosi melalui online lewat WhatsApp maupun Instagram itu 15 menit. Jadi total 1 jam kita bisa amati, tiru, dan modifikasi. Luar biasa pertumbuhan yang bisa dilakukan pada saat pandemi COVID-19 jika kita memiliki kemauan, kita memiliki satu dorongan, motivasi untuk membangun optimisme bagaimana kita membangun bangsa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana memulai usaha setelah COVID-19 mulai ada relaksasi PSBB? Inilah yang selalu saya berikan petanya. Cari yang resiko kesehatan masyarakatnya paling rendah, tapi memiliki dampak ekonomi yang paling besar. Jadi kalau kita lihat, yang paling rendah risiko kesehatan masyarakatnya adalah di bidang-bidang konsumsi. Sementara UMKM lah yang paling banyak menggerakkan ekonomi kita. Jadi ini yang saya sebut sebagai go zone. Tetap saja cari faktor risiko kesehatan masyarakat yang terendah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa terus berolahraga. Tidak keluar rumah bukan artinya tidak berolahraga, tetap mendapatkan sinar matahari dan tingkatkan imunitas kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya yakin kalau kita berusaha dengan ikhtiar kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,
Mudah-mudahan kita bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini dan justru kita menangkap peluang. 10-20 tahun yang akan datang kita akan menengok tahun 2020 ini sebagai tahun yang membuka begitu banyak wawasan bagaimana kita bisa mandiri membangun ekonomi kita sendiri. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.